Everyone, how are you today? I hope you are in the best condition. And as for meeting today, I decided to have it online. Why? Because in the fasting months, we only have 40 minutes for one SKS. So I think that's will not enough for us to spend the time in the classroom. But we have some agendas. For example, I will give you short explanation, and then you will have to practice your writing skill. After that, I will grade or mark your work or your essay. Yeah. As for today's meeting, after previously we learned about the narrative essay and then the descriptive essay, today we'll discuss and learn about the expository essay. And those two, narrative and descriptive, probably you will use that again in this essay, yeah, both of them or maybe one of them, or maybe we will use another approach to write the expository essay. Yeah. All right, let's jump to the material. More or less, in this meeting, we'll learn about the characteristic of expository essay and specific detail as support. And the last one is transitional word or expression in the expository essay. Okay, let's start with the two basic types. Yeah. So overall, in expository types is a form by two question. So if you want to write expository, then think about these two. First is how something works, and then why something's happen. Ya, jadi kalau mau menulis uh, expository, paling nggak pilih salah satu. Yang pertama itu bagaimana sesuatu bisa terjadi, misalnya secara mekanik atau secara teknologi, secara sistem atau natural atau alami. Jadi misal contohnya, how does a thermometer work? How does a computer work? How does a company work? How are mountain formed? Ya, jadi bagaimana sesuatu bisa terjadi atau mengapa? Ya, mengapa ada beberapa benda yang mengapung tapi ada juga yang tenggelam. Kenapa lapisan ozon semakin menipis? Nah, kenapa kita punya musim yang berbeda-beda? Kenapa besi itu bisa berkarat? Ya, jadi start with the question for your topic. Ya, pilih salah satu aja. Karakteristiknya ada dua. Yang pertama, tadi kalian diminta untuk memilih ya, apakah how atau why. Nah, setelah pilih salah satu, maka kalian pilih cara organize-nya. Ya, organize-nya. Dan itu bisa campur ya. Dengan catatan satu paragraf, satu organization. Misalnya ada satu paragraf tentang giving instruction. Oke, jadi kalian ingatnya yang ada di belakang bungkus mie instan itu kan ada giving instruction ya, contohnya seperti itu. Lalu misal paragraf berikutnya mau reporting, oke boleh. Paragraf berikutnya mau analyzing by the cause and effect, boleh. Comparing and contrasting, membandingkan ya, membandingkan persamaan dan membandingkan perbedaan. Classifying or describing process. Ya, jadi ini bisa mix ya. Satu essay mungkin ada 5 paragraf, satu paragraf pembuka, 3 paragraf isi, organisasinya beda-beda. Organisasinya beda-beda lalu ditutup dengan conclusion. Ya, seperti yang sebelum-sebelumnya. Nih, di introduction kalian boleh memulai dengan description. Ya, boleh memulai dengan description atau dengan definition. Bebas atau mau digabung antara keduanya, it's okay. Nah, yang explanation sequence inilah yang kalian harus menentukan. Makanya harus research dulu. Nanti kalau habis research kalian bisa menentukan apakah paragraf pertamanya tentang giving instruction atau malah paragraf pertamanya tentang naratif ya. Jadi pengantar dulu dengan naratif, lalu setelah itu giving instruction, atau langsung ke analyzing cause and effect ya. Setelah ada definisi langsung dianalisis, itu juga bisa. Dan terakhir ditutup dengan conclusion. Kalau misalnya paragraf tersebut atau essay tersebut belum ada conclusionnya, bisa jadi itu belum selesai ya, karena conclusion itu untuk menutup dengan restating the thesis yang ada di introduction. Oke, kita lanjut ke contoh ya. Nah, example 1 ini judulnya left-handedness. Jadi untuk para pengguna tangan kiri ya. Ya,
Kalau mau menulis ini, otomatis kita harus search dulu tentang left-handedness. Ini mau how atau why gitu ya. Kalau how it works, how itu kan bagaimana cara tangan kiri bekerja, kayaknya kurang komprehensif ya. Jadi ini lebih ke why there are some people with left hand ya, left-handedness. Nama sinonimnya lefties ya. Jadi kalau udah milih topik, kalian juga milih kata-katanya ya, sinonimnya apa aja gitu yang bisa digunakan. Nah, karena ini why, maka paragraf explanation-nya bisa jadi isinya adalah alasan kenapa ya, kenapa banyak pengguna tangan kiri. Dan setelah dilakukan research, terus kalian menemukan kalau ternyata adalah brain ya, adalah penyebabnya itu adalah otaknya atau hemisphere of the brain. Jadi ternyata otak punya dua bagian ya, lalu dijelaskan kalau yang pertama yang pakai tangan kanan dulu gitu kan, yang pakai tangan kanan ternyata yang bekerja adalah otak kiri. Nah, sedangkan kalau yang pengguna tangan kiri yang bekerja berarti otak kanan, seperti itu. Jelaskan dibandingkan berarti ya, dibandingkan kalau otak kiri mengontrol bagian kanan. Nah, yang tangan kiri yang tangan kiri berarti dikontrol oleh otak kanan, seperti itu. Nah, lalu di conclusion sini dituliskan kalau ternyata nggak hanya tangan kiri yang mereka gunakan, tapi mereka akan menggunakan kaki kiri juga, karena lefties itu tidak hanya berlaku untuk tangan, tapi juga whole body, semua badannya itu dominan yang sebelah kiri ya. Jadi jenis tulisan ekspositori ini membutuhkan research atau first investigation before you write it ya. Dan ini organisasinya lebih ke why ya, why kenapa banyak orang menggunakan tangan kiri. Ternyata itu dipengaruhi oleh otak ya, dan membandingkan tangan kanan, pengguna tangan kanan dan pengguna tangan kiri. Di sini ada contoh kedua, tapi Miss nggak nulis ke paragraf pertamanya ya, karena masih kosong. Jadi di sini langsung doctor says that there are several kind of headaches. Lalu ada cluster headaches, ada muscle headache, and everyone has headache from time to time. Wah, berarti ini tentang sakit kepala. Nah, paragraf pembukanya bisa kalian buat sendiri. Misalnya, most of the people have the headache sometime ya. It feels like somebody playing drum in their brain, or someone's nail ya, nail their brain with hammer and so on. Jadi kalian buat pengantarnya seperti itu kurang lebih tentang sakit kepala. Lalu diawali dengan dokter katanya bilang ada beberapa jenis sakit kepala. Each kind begins in different place and needs different treatment. One kind of headache ya. Jadi yang pertama ini jenis yang pertama, lalu ini jenis yang kedua, ini jenis ketiga, lalu yang ketiga yang ini adalah conclusion ya. Ini salah satu contoh organisasi yang berbeda dengan paragraf sebelumnya. Kalau sebelumnya membandingkan kanan dan kiri, yang ini menjelaskan satu persatu ya. Jadi boleh pakai pendekatan ini. Ini transitional word-nya, tergantung organisasinya kalian mau milih apa. Misalnya giving instruction and reporting, maka mungkin pendekatan naratif lebih sesuai ya, karena banyak sequence di sini. Next, after that, after, before, then, lastly. Nah, kalau analyzing by cause and effect, penyebab dan akibat, maka bisa pakai ini, due to, karena, owing to, ini sama ya, karena semua, ini hasilnya, as a result, consequently ya, ini penyebab, ini hasilnya gitu ya. Lalu comparing and contrasting, jadi likewise, similarly, both, as, bla bla bla, as. Classifying, mengklasifikasikan, for example, for instance, also, another.
Kayak tadi hedik ya, declassify. Ini ada example, Miss mau membuat perbandingan antara George Louis Borges sama Yukio Mishima. Yang pertama ini dari Spanish, ya kita buat bagannya dulu ya untuk membandingkan, untuk mempermudah kita. Yang satu Spanish, yang satu Japanese, tapi sama-sama writer. Oke, yang satu writer in Spanish, yang satu Japanese writers. Satu born in Argentina, educated in Europe. Yang satu born educated in Japan, dua-duanya Japan. In his early days serving as municipal librarian in Buenos Aires. Ya, ternyata dia sebelumnya pernah kerja di perpustakaan Argentina ya. Kalau ini the finance ministry, keuangan. Lalu yang keempat, Haven written a variety of works including poetry, essay, film, criticism, and short stories. Ini juga sama, prolific writer. Jadi kalau beda ditulis beda, sama tetap aja ditulisnya sama ya. Mungkin main di vocabulary aja. Ini being at odds with the policies of the parent government in Argentina. Ya, ini being critical of the Japanese military policies, yang mereka dua-duanya critical ya, ini odds, ada masalah. Lalu kemudian menjadi profesor sastra, ini jadi aktor ya. Many of works have been translated into English and other languages, ini juga sama ya. Many of his works have been translated into English and other languages. Sudah selesai persamaannya dan perbedaannya, maka kita bandingkan. Paragrafnya kurang lebih seperti ini ya. Satu perbedaan satu kalimat ya. Satu kolom satu kalimat. Lalu ininya kalimat penghubungnya, kata penghubungnya kalian bisa lihat di sini ada like, in contrast. Nah, kalau like sama, in contrast beda. Whereas perbedaan ya, likewise persamaan, in the same way persamaan, in contrast perbedaan ya. Pokoknya kalau sama ya kalian menggunakan wordnya atau kalimat penghubungnya yang sama, tapi kalau beda kalimat penghubungnya yang, kata penghubungnya yang berbeda. Oke, sudah jadikan satu paragraf. Nah, itu satu tabel aja jadi satu paragraf gitu. Nah, tapi isinya informasi semua. So after those examples, I would like you to do the exercise ya, Jadi kita mainnya step by step ya. You need to choose a topic, pilih topiknya dulu. Nanti kalau udah pilih topik, maka kalian boleh pilih pendekatannya ya, tapi tipenya apa, apakah mau how atau mau why ya, ataukah how atau why, pokoknya pilih salah satu. Lalu kalian research untuk menentukan general structure-nya mau seperti apa. Ya, general structure-nya kayak tadi, mau persamaan perbedaan, mau klasifikasi jenis-jenis sakit kepala misalnya, atau menjelaskan proses terjadinya sesuatu ya dari awal sampai akhir, and it's up to you. Pokoknya decide general structure ya, karena ini gunanya untuk explanation kontennya. Lalu kalian buat kalimat utama dan kalimat pendukung dari tiap paragraf ya. Kalau punya 5 paragraf ya buat 5 kalimat utama, lalu supportive sentence-nya mengikuti ya jumlah kalimat utamanya. Lalu choose the transitional words. Kira-kira mau pakai transitional words yang mana? And then write your essay in minimum 4 paragraph. Kurang lebih step by stepnya seperti ini. Misalnya Miss mau ambil topiknya butter ya, how to make a butter yang mudah aja. Lalu di structure-nya Miss mau buat introduction-nya itu definisi. Explanation structure-nya isinya mau description sama step by step ya. Jadi tadinya Miss mau bikin step by step aja, tapi kayaknya kurang lengkap gitu, mau dilengkapi dengan deskripsi di paragraf sebelumnya. Lalu conclusion, restating the introduction aja. Jadi di main sentence pertama, di paragraf pertama Miss mau menulis butter is consists of several elements and is formed in certain way ya. Ini cuma kalimat utama.
kalimat penjelasnya Miss belum buat, tapi nanti rencananya ada 3 gitu ya. Misalnya everybody like butter. Butter can be used to complete or complement a food gitu kan. Pokoknya yang berhubungan dengan butter dulu definisinya. Lalu di paragraf kedua buat lagi main sentence-nya yang kedua. Main sentence-nya, the most important element is the cream. Wah, ini berarti deskripsi tentang alat dan bahannya ya. Bahannya adalah krim, lalu high quality cream, dijelaskan will provide good butter. Dan elemen penting lainnya adalah equipment ya, equipment in the creamery. Misalnya latch pass, thermostat. Nah, ini Miss belum selesai membuat detailnya ya. Nanti harus search dulu, terus nanti akan Miss isi di sini. Main sentence yang ketiga, paragraf ketiga, ini proses pembuatannya baru. Butter is made in this way ya. Pertama, the creameries pasteurize the cream by heating and cooling in the vats. Ya. Ini Miss tulis semua step by stepnya, tapi belum ada organization words ya, atau transitional wordnya belum ada. Pokoknya dari awal sampai akhir ditulis. Dan terakhir Ana langsung conclusion ya tadi rencananya. Ya udah, kita buat conclusion aja. Butter can be made at home if we have elements and equipment. Ya, kita bisa buat butter di rumah kalau ada alat dan bahannya. Supportive-nya nanti Miss buat. Lalu transitional word-nya rencananya mau pakai ini. Probably the sequence of the first, second, third, etc. Kalian bisa tambah sebanyak-banyaknya rencananya apa, dan kalau perlu tulis vocabulary yang akan kalian gunakan ya. Vocabulary yang akan kalian gunakan bisa noun-nya, bisa verb-nya, bisa adjective-nya. Tulis sebanyak 1 halaman, lalu setelah itu baru menulis teksnya atau expository paragrafnya yang minimal terdiri dari 4 paragraf. Okay, so I think that's all for today's material. I hope this will be useful for you, and I'm looking forward for you to collect your book ya. Bukunya dikumpulkan secepat mungkin. Miss akan tunggu sampai hari Jumat ya. Jumat cukup gak? Atau Senin pagi. Ya paling lambat Senin pagi, karena nanti akan Miss koreksinya sekitar hari Senin. Kalau misalnya Senin pagi belum ada, itu mungkin akan kelewat dan gak akan Miss koreksi ya. So be as fast as you can, and good luck. If you have any question, feel free to ask in the comment box below or in the group WhatsApp ya. Okay, class, I think that's all. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.